Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat Sobat Kimung. Kembali lagi di Ki and Talk Channel, Kimung Bot. Sobat Kimung, sudah beberapa hari ini Om Kimung nggak buat konten nih. Habis beritanya yang ada Sambo, Sambo, dan Sambo. Sobat Kimung, Om Kimung sempat lihat berita tentang kasus gagal ginjal akut. Makanya Om Kimung coba mau buat konten kali ini karena tergelitik tentang berita itu. Kenapa? Karena Om Kimung sebagai sales yang berada di lapangan, di pasar, itu lihat banget toko-toko obat panik. Terutama di obat-obat yang jual sirup anak. Nah, karena kepanikan itu, Om Kimung coba ngangkat nih kali ini, konten kali ini. Karena di lapangan adanya isunya katanya mengalihkan kasus Sambo loh, segala macam bla bla bla. Oke Sobat Kimung, Om Kimung coba bahas dulu. Apa sih gagal ginjal akut tersebut? Gagal ginjal akut itu pertama kali ditemukan di Gambia, Afrika yang dirilis oleh WHO. Yang terkena gagal ginjal akut itu di usia 6 bulan sampai usia 18 tahun. Ciri-ciri anak yang terkena gagal ginjal akut umumnya seperti penyakit biasa yang sering terjadi saat ini atau penyakit yang ya anak-anak kecil sudah biasalah terkena seperti itu, seperti diare, mual, muntah, demam, batuk, pilek, sering ngantuk. Tapi ada indikasi yang harus dijaga hati-hati, yaitu dilihat dari air seninya. Kalau air seninya dikit dan cenderung tidak ada, apalagi urinnya berwarna pekat kecoklatan, maka sudah patut diduga itu terkena gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut itu penyebabnya ada di senyawa kimia pelarut yang bernama propylene glycol atau PG dan polyethylene glycol atau PEG. Nah, senyawa kimia pelarut ini untuk melarutkan senyawa lain seperti paracetamol. Dan ini adanya di obat sirup anak yang secara umum dijual di toko-toko obat atau apotek. Dua senyawa ini, PG dan PIG, itu diimpor dari luar negeri. PG dan PIG kalau mau mengimpornya melalui dua pintu. Pertama, melalui BP POM. Dan kedua, melalui Kemendak. Kalau melalui BP POM, itu harus ada surat keterangan impor, SKI. Karena masuk dalam pharmaceutical grade. Tapi, kalau melalui Kemendak, itu tidak melalui adanya surat. Dan ini termasuk kategori technical grade. Umumnya, para produsen yang mengimpor produk ini, senyawa ini, kalau melalui Kemendak, dipakai untuk bahan cat atau tekstil karena harga murah. Sobat Kimung, yang Om Kimung tanyakan adalah, yang Om Kimung permasalahkan adalah, ini masuk melalui BP POM. Kenapa? Ini produk sudah lama dan komposisinya tidak pernah berubah. Kalau melalui BP POM, harusnya BP POM udah tahu nih, produsen obat ini siapa, komposisinya obat ini siapa, dan BP POM sebagai pengawas obat dan makanan harus mencek dari hilirnya, dari pabriknya. Kalau produsen ini sudah berapa lama tidak minta surat keterangan impor untuk dua senyawa ini, PG dan PIG, harusnya BP POM udah mulai curiga. Tapi ini apa yang terjadi? Setelah kasus di Gambia dan paniklah BP POM dan kena di Indonesia kurang lebih 143 anak sudah meninggal, baru BP POM mencek pabrik-pabrik produsen pembuat obat sirup anak. Ini kecurigaan Om Kimung yang pertama. Yang sekarang terjadi adalah BP POM menyalahkan Kemendak. Katanya dua senyawa ini
dipesan melalui Kemendak. Harusnya BP POM nggak perlu nyalakan, karena Kemendak juga punya wewenangan itu. Nah, kewenangan itu karena technical grade dan itu dianggapnya untuk bahan cat dan tekstil, sah-sah aja dong Kemendak mengeluarkan surat izinnya. Sobat Kimung, inilah birokrasinya pemerintahan ini yang tumpang tindih. Jadi BP POM menurut Om Kimung nggak boleh menyalahkan Kemendak. Kemendak juga sudah dalam realnya yang jelas. Yang jadi masalah begini, kalau dua-duanya sudah ada ketentuan yang jelas, bisa jadi produsen yang nakal. Karena apa? Dua senyawa ini, PG dan PEG, yang melalui Kemendak, karena kategori technical grade, itu harganya murah. Bisa jadi nih, si pengusaha, tanda kutip, pengusaha nakal, itu harga murah dimanfaatkanlah untuk obat sirup. Tapi lihat, kasusnya nanti sedang ini karena saat ini BP POM sedang menuntut 3 pabrik yang ada di Tangerang. Nah, menurut Om Kimung, lagi-lagi BP POM cuci tangan. Seharusnya, kalau itu sudah terjadi, oke, benar, itu terjadi dan itu harus dituntut. Tapi, lagi-lagi, yang namanya BP POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, itu harusnya melihat dari hilirnya, dari pabriknya, itu yang paling utama. Kemana aja selama ini? Kok produk tersebut yang sudah lama, si produser tidak minta SKI untuk komponen ini, untuk senyawa ini, PG dan PEG. Harusnya itu kalau sudah dicek, ada kecurigaan dari BP POM. Itu sih menurut Om Kimung ya. Jadi kembali lagi, BP POM menurut Om Kimung, ya lalai lah, ceroboh lah. Apalagi kemarin di tanggal 3 bulan 11 2022, di hari Kamis, ada RDP, rapat dengar pendapat oleh DPR, yang dimana Kepala BP POM, Ibu Penny Elquito, baru berjanji memperbaiki sistem. Dan beliau berjanji tidak akan terulang lagi. Nah, satu lagi yang menggelitik kelemahan dari pejabat-pejabat kita. Kalau dia sudah salah, kalau menurut Om Kimung ya, dia sudah salah, tapi dia tidak berani bertanggung jawab. Di luar sana, kalau sudah salah, ini sudah terjadi kesalahan, tidak cuci tangan. Dia harus mengakui dan dia akan menyatakan mengundurkan diri. Oke, Sobat Kimung, ini aja konten kali ini Om Kimung menyampaikannya. Mudah-mudahan para pejabat yang sudah dapat amanah bisa berbenah dan jangan pernah lagi cuci tangan. Yang benar itu cuci piring. Oke, Sobat Kimung, Om Kimung akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.